memang anggota kelas yang ada di dalam setara daring ini sudah sesuai dengan apa peserta UPK yang berhak, nah, silakan untuk dikunci kelasnya. Sehingga nanti peserta atau user yang lain itu tidak bisa masuk ke dalam kelas UPK tersebut. Ya, nah, makanya Bapak Ibu nanti sekali lagi perlu di satuan pendidikan adanya pemeriksaan anggota kelas yang masuk ke dalam kelas UPK. Ini untuk memastikan bahwa yang mengikuti UPK adalah mereka yang berhak. Seperti itu ya. Kemudian baru setelah mereka bergabung ke dalam kelas UPK, mereka dapat mengikuti ujian dengan menginputkan kode ujian. Ya. Oke, ini pendistribusian kode kelas dan kode ujian. Berikutnya baru pelaksanaan UPK, peserta UPK mengerjakan soal ujiannya, dan terakhir pengolahan nilai hasil ujian. Nah, pengolahan nilai hasil ujian baik dari bentuk soal pilihan ganda ataupun bentuk soal uraian. Seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu ya gambaran bagaimana penyelenggaraan UPK di setara daring. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan seperti apa di setara daringnya ya. Penyelenggaraannya seperti apa. Oke, di sini saya akan masuk terlebih dahulu melalui akun tutor. Dan nanti masuk sebagai warga belajar seperti apa. Nah, sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk penentuan kelas UPK, silahkan satuan pendidikan menentukan akun mana yang akan digunakan untuk membuat kelas UPK. Jika sudah ditentukan, silahkan untuk membuat kelasnya ya. Contoh misalkan, nah ini nih, UPK paket B. Ya, contohnya seperti ini. UPK paket B, katakanlah nanti tekan tombol simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya jika sudah berhasil ditambahkan kelasnya. Contohnya UPK paket C untuk peminatan MIPA. Nah, satu lagi Bapak Ibu ya, untuk paket C nanti silahkan dibuat berdasarkan peminatannya. Ya, berarti kalau di satuan pendidikannya paket C-nya ada 2 peminatan ya, MIPA dan ilmu sosial. Berarti di setara daring pun nanti ada 2 begitu ya, paket C untuk MIPA, satu lagi paket C untuk UPK paket C untuk ilmu sosial. Ya, untuk paket A, paket B itu masing-masing satu kelas, tapi untuk paket C, khusus paket C, itu dibuat berdasarkan peminatannya. Ya. Nah, berikutnya setelah dibuat kelas khusus untuk UPK, nah ini tadi yang saya sampaikan, ya akan tergenerate kode kelasnya seperti ini. Nah, nanti kode inilah yang di-share kepada baik itu tutor yang akan menginputkan soal ataupun peserta UPK. Nah, di dalam kelas ini, Bapak Ibu, kita bisa memeriksa siapa saja yang sudah bergabung. Ya, di sini di menu anggota. Oke, saya coba masuk ke kelas yang sudah ada beberapa anggota. Nah, ini katakanlah ada 440 anggota. Nah, pada saat tadi ya, Bapak Ibu memeriksa anggota kelas, itu silahkan diperiksa ya apakah peserta UPK itu sudah masuk semua belum, begitu ya. Nah, ini bisa difilter katakanlah berdasarkan warga belajar ya. Nah, di sini Bapak Ibu periksa ya apakah benar nih. Contoh katakanlah atas nama Febri ini adalah peserta UPK. Jika bukan peserta UPK, Bapak Ibu satuan pendidikan silahkan untuk hapus anggota atau untuk keluarkan dari kelas tersebut. Nah, jika sudah dipastikan, katakanlah yang ada di anggota kelas ini adalah mereka yang berhak untuk mengikuti UPK,
silahkan kelasnya untuk dikunci seperti ini. Nah, sehingga user yang tidak berhak untuk mengikuti UPK, mereka tidak bisa masuk ke dalam kelas dan tidak bisa mengerjakan kode ujiannya. Tidak bisa mengerjakan ujiannya. Seperti itu ya. Nah, ini pemeriksaan peserta UPK yang berhak masuk ke dalam kelas UPK. Nah, berikutnya tadi Bapak Ibu di dalam kelas perlu untuk membuat mata pelajaran yang akan diujikan. Ya, tadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang ada di pos ya. Contoh misalkan ini untuk paket C IPA ya. Ini ada 9 mata pelajaran yang diujikan, maka nanti di sini pun akan muncul ya 9 mata pelajaran yang diujikan. Dan untuk pembuatan mata pelajaran ini pun sama, Bapak Ibu satuan pendidikan itu silahkan apa namanya pilih akun mana yang akan dibuat untuk apa namanya menginputkan mata pelajaran di secara daring. Nah, setelah satuan pendidikan melalui akun yang dipilih tadi membuat mata pelajaran seperti ini, silahkan ya sebelum nanti apa kodenya di-share kepada peserta UPK, kodenya ini di-share terlebih dahulu kepada tutor yang akan menginputkan soal. Ya, kepada tutor yang akan menginputkan soal. Setelah di-share kepada tutor, nah nanti satuan pendidikan perlu mengubah status tutor tersebut. Nah, secara default mereka, tutor lain yang bergabung ke dalam kelas, mereka sebagai tutor pendamping. Nah, tutor pendamping ini tidak bisa menginputkan soal, sehingga satuan pendidikan perlu mengubahnya ya dari tutor pendamping menjadi tutor pengampu agar mereka bisa menginputkan soal. Oke, contoh misalkan ini atas nama Zulfikar Iman ya. Di sini statusnya adalah tutor pendamping. Nah, agar akun ini bisa menginputkan soal, silahkan diubah menjadi tutor pengampu mata pelajaran seperti ini. Nah, kemudian jika sudah ya disesuaikan akun mana saja yang dapat menginputkan soal, berikutnya satuan pendidikan perlu menentukan tutor tersebut mengampu mata pelajaran yang mana. Ya, contoh misalkan untuk mata pelajaran kimia nih, ini siapa pengampunya? Nah, Bapak Ibu silakan masuk dulu ke halaman mata pelajaran, kemudian di menu pengaturan, silahkan tentukan tutor pengampunya siapa. Ya, contoh misalkan tadi tutor pengampu untuk kimia ini adalah Bapak Zulfikar. Ya, nah ini untuk setiap mata pelajaran seperti itu. Ya, jadi ditentukan tutor pengampunya. Kecuali Bapak Ibu akan menginputkan soalnya itu oleh satu tutor ya, ya berarti oleh administrator saja. Tapi kalau misalkan akan menginputkan soalnya itu apa namanya menggunakan atau meminta tutor lain, nah silakan untuk dipetakan seperti ini ya. Tadi mengubah dulu apa namanya status tutornya dari tutor pendamping menjadi tutor pengampu. Berikutnya adalah memetakan ya tutor tersebut mengampu di mata pelajaran yang mana. Seperti itu. Oke, kemudian tadi setelah membuat mata pelajaran ya, memetakan tutor tersebut mengampu di mapel yang mana, selanjutnya Bapak Ibu membuat modul untuk UPK-nya. Nah, ini untuk penamanya silahkan ya disesuaikan oleh satuan pendidikan masing-masing. Contoh misalkan namanya adalah UPK Kimia. Kemudian untuk prasyarat ini silahkan dikosongkan saja. Kemudian untuk bobot materi ya ini khusus untuk modul UPK ini Bapak Ibu silahkan nolkan saja. Nah, yang perlu diisi adalah
bobot penugasan dan bobot penilaian, ya, bobot penugasan dan bobot penilaian, di mana kedua bobot ini ketika ditotalkan harus 100%, ya. Kemudian untuk nilai ketuntasan modul ini bisa dinolkan saja, ya, karena ini nilai ketuntasan modul biasanya digunakan untuk kegiatan atau proses kegiatan belajar mengajar, ya. Oke, nah untuk penentuan bobot ini tadi ya sebetulnya sudah bisa diakses oleh Bapak Ibu di ilustrasinya itu bisa Bapak Ibu lihat di panduan teknisnya. Nah, ini ada panduan UPK setara daring, penentuan bobot komponen. Nah, ini. Nah, ini sebagai ilustrasi Bapak Ibu ya. Nah, pada saat contoh misalkan Bapak Ibu menentukan untuk bobot penugasan, berarti bobot penugasan ini bobot untuk bentuk soal uraian, ya. Katakanlah persentasenya adalah 40%. Kemudian bobot penilaian ini untuk bentuk soal pilihan ganda persentasenya adalah 60%. Kemudian contoh nilai hasil ujian peserta UPK untuk uraian nilainya 50, hasil ujian uraian ganda 100. Nah, nanti di setara daring itu akan langsung dikalikan dengan persentase yang sudah ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah, berarti 40% dari 50, contohnya ini adalah nilai hasil olahnya, ya, adalah 20. Kemudian 60% dari 100 adalah 60. Sehingga nilai akhir dari peserta UPK, ya, dari mata pelajaran yang diujikan adalah gabungan dari nilai hasil soal uraian dan soal ujian yang sudah dikalikan dengan bobot yang sudah ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah, ini dalam contoh ini nilai akhir dari mata pelajaran yang diujikan adalah 80. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan persentasenya 50-50, ya berarti nanti setengah dari nilai hasil ujian pilihan ganda, setengah dari nilai hasil ujian uraian, ya, diakumulasikan, kemudian nanti merupakan hasil akhir dari ujian, ya, ujian dari mapel yang diujikan. Karena itu Bapak Ibu bisa melihat ya tadi secara detail di panduan teknisnya. Oke, kemudian jika sudah silakan tekan tombol simpan. Oke, nah nanti untuk materi ini silakan dikosongkan saja. Nanti Bapak Ibu langsung masuk ke menu penugasan. Nah, di dalam menu penugasan ini, Bapak Ibu menginputkan soal berbentuk uraian. Nah, untuk menginputkan soal, Bapak Ibu pilih tambah penugasan, kemudian judulnya saya akan disesuaikan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu perlu menentukan bentuk pengerjaannya dipilih, ya, yang dipilih adalah ujian. Nah, pada saat bentuk pengerjaannya dipilih sebagai ujian, Bapak Ibu perlu menentukan durasinya. Nah, jika bentuk pengerjaannya tugas, ini tidak ada durasi yang perlu ditentukan, hanya periode pengerjaannya saja. Nah, tapi ketika bentuk pengerjaannya ujian, Bapak Ibu di sini perlu menentukan durasinya. Ini durasinya dalam satuan menit Bapak Ibu ya. Contoh 1 jam berarti 60 menit. Nah, kemudian Bapak Ibu karena di dalam pos itu kan disebutkan. Nah, contoh di sini nih. Untuk alokasi waktu ya di dalam pos itu kan gabungan ya, gabungan antara pengerjaan pilihan ganda dan uraian. Sedangkan di setara daring, pengerjaan antara PG dan uraian itu dipisah. Nah, maka di sini Bapak Ibu perlu menentukan ya, dari 120 menit ini untuk pilihan ganda berapa, untuk uraian berapa. Nah, sehingga totalnya 120 menit.
Jadi di setara daring itu tidak bisa menentukan waktu langsung 120 menit untuk PG dan uraian. Nah, tapi harus ditentukan untuk setiap bentuk soal. Nah, contoh misalkan dari 120 menit ini, katakanlah 60 menit untuk pilihan ganda dan 60 menit untuk uraian. Seperti itu. Nah, maka di sini contohnya misalkan 60 menit, itu seperti ini ya, 60 menit. Yang terpenting tadi ya, durasi dari bentuk soal uraian dan pilihan ganda, totalnya itu sesuai dengan alokasi waktu yang ada di dalam pos. Oke, periode pengerjaannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa atur dalam rentang waktu, tapi kalau misalkan diatur atau ditentukannya atau dijadwalkannya hanya 1 hari saja, berarti seperti ini. Contoh, akan diujikan pada tanggal 15 Maret. Oke, berarti seperti ini, 15 Maret sampai 15 Maret. Seperti itu. Kemudian, nah baru di sini Bapak Ibu menginputkan soalnya. Nah, untuk soal uraian, tadi sebagaimana yang sudah disampaikan ya, disajikannya secara bersamaan. Jadi kalau tadi ada katakanlah untuk pendidikan kewarganegaraan ada 5 soal yang diujikan untuk uraian, berarti di sini kelima soal tersebut langsung dituliskan di sini. Ya, ini soal 1, soal 2, 3, dan seterusnya. Seperti ini. Ya, jadi disajikan secara bersamaan untuk bentuk soal uraian. Oke, jika sudah nanti silakan disimpan, nanti bentuknya akan seperti ini. Jika sudah ditambahkan soalnya, akan terlihat bentuk pengerjaannya sebagai ujian, kemudian tenggat waktunya kapan, di sini ada durasinya berapa lama, dan ada kode ujiannya. Ya, ada kode ujiannya. Kode ujian ini, Bapak Ibu, di peserta UPK tidak akan muncul, tidak akan terlihat. Nah, ini terlihat karena saya login sebagai akun tutor. Tapi di warga belajar atau di peserta UPK, nanti ketika mereka masuk ya ke dalam menu penugasan ini, kode ujian ini tidak akan muncul. Nah, Bapak Ibu, nanti silahkan share kode ujian ini pada saat memang mereka diminta atau waktunya sudah masuk. Ya, contoh misalkan untuk mata pelajaran kimia, ujiannya itu dilakukan misalkan pukul 15.00. Nah, berarti Bapak Ibu kode ujiannya itu diberikan sesaat sebelum 15.00, ya katakanlah 15 atau 14.55 atau 14.59. Karena di setara daring ini eh, tidak bisa menentukan waktunya ya. Misalkan kalau di placement test ya, di sistem placement test kemarin kan dapat ditentukan ya bahwa peserta itu mengerjakan dari pukul berapa sampai berapa. Tapi untuk di setara daring ini hanya dibatasi dengan periode dan durasi saja. Jadi untuk waktu mulainya itu tidak ditentukan. Nah, jika memang di satuan pendidikan itu akan menyeragamkan waktu mulainya, ya contoh misalkan tadi untuk mata pelajaran kimia UPK-nya akan dimulai pukul 15.00. Nah, berarti kodenya itu nanti di share-nya itu sesaat sebelumnya. Ya, katakanlah 1 menit sebelumnya atau 2 menit sebelumnya, begitu. Baru kode tersebut di-share kepada peserta UPK. Tapi kalau misalkan dari kebijakan satuan pendidikannya, peserta UPK itu bisa memulainya kapan saja, yang penting durasinya sudah ditentukan, ya. Meskipun mulainya katakanlah jam 7, tapi durasinya 60 menit, ya berarti selesainya katakanlah berarti pukul 8, seperti itu. Jadi mulainya bisa kapan saja. Tapi kalau di satuan pendidikannya akan menentukan waktu mulainya bersamaan, nah kode ujiannya silahkan di-share sesaat sebelum pelaksanaan ujian. Begitu ya, katakanlah tadi 1 menit atau 2 menit. Begitu, karena kode ujian ini di eh, di peserta UPK tidak akan muncul seperti itu.
Nah baru nanti di sini soal yang diujikannya ya, soal yang diujikannya muncul di sini. Kemudian, nah di mana Bapak Ibu Satuan Pendidikan melihat peserta UPK sudah mengumpulkan lembar jawabannya atau belum? Nah Bapak Ibu bisa melihat di sini, oke. Nah di sini Bapak Ibu bisa melihat mana saja yang sudah mengumpulkan dan yang belum mengumpulkan. Oke, contoh misalkan di sini, oh di sini atas nama Ihsan juga belum mengumpulkan. Tapi nanti untuk status ini, Bapak Ibu ya, akan ada em, mana ya, uraian, sorry. Sebentar, mana ya tadi? Oh, di sini ya. Nah ini statusnya, ya. Em, Nanti di sini Bapak Ibu ya, statusnya akan ada 4 seperti ini. Pertama, statusnya telah mengumpulkan dan telah dinilai. Kemudian berikutnya statusnya telah mengumpulkan tetapi belum dinilai. Nah, inilah yang nanti perlu diberikan penilaian oleh satuan pendidikan. Kemudian juga nanti ada yang belum mengumpulkan dan ada yang tidak mengumpulkan. Seperti itu. Nah, ini karena belum ada yang mengumpulkan, ya, eh, kita belum bisa memberikan penilaian seperti itu ya. Tapi untuk melihat statusnya ya nanti di sini seperti ini. Oke, sebentar, saya coba. Oke, nanti kita coba lihat bersama-sama ya seperti apa jika sudah ada um, peserta yang mengumpulkan lembar jawaban. Oke, atau coba saya masuk dulu ya ke akun peserta UPK. Ini 9 Maret, tapi harus diubah dulu tengah waktunya. Oke. Nah ini saya coba apa namanya menunjukkan ya seperti apa jika sudah ada peserta UPK yang mengumpulkan. Oke, coba kita refresh. Oke, atas nama Ihsan. Nah, Bapak Ibu jika peserta UPK tersebut sudah mengumpulkan tetapi belum dinilai akan ada keterangan seperti ini. Ya, mengumpulkan contohnya di sini 14 detik yang lalu. Keterangannya sudah mengumpulkan, nilainya belum dinilai. Nah, silakan yang diberikan penilaian adalah yang statusnya belum dinilai seperti ini. Ini untuk soal uraian ya. Karena tadi seperti yang disampaikan untuk uraian itu diperiksa secara manual ya, secara pendidikan. Nah, untuk memberikan penilaian, Bapak Ibu silakan pilih atau masuk ke dalam file. Nah, nanti di sini akan ada lembar jawaban. Akan muncul di sini jawabannya.
beberapa paragraf, berupa video, berupa gambar akan muncul di sini. Kemudian untuk memberikan nilai-nilaian. Nah, Bapak Ibu silahkan sini diberikan nilai-nilaian. Nah, nilai-nilai silahkan diisi antara 0 sampai 100. Ya, jadi nilai-nilai dalam skala 100. Misalkan 85, ya, seperti ini. Oke, kemudian kita lihat di sini jika sudah diberikan nilaian, nah nanti akan muncul di sini nilainya 85 seperti itu ya. Dan ini pun nah Bapak Ibu, jika misalkan ya suatu UPK tersebut diketahui melakukan kecurangan atau misalkan Bapak Ibu satuan pendidikannya ada digunakan untuk beberapa peserta UPK yang perlu untuk melakukan ujian langkah seperti itu. Nah, secara bisnis yang dapat melakukannya ya dengan cara merisetnya. Nah, jika Bapak Ibu meriset peserta UPK ini, maka nanti nilai-nilainya dan jawaban itu akan mengeluarkan seperti itu ya. Dan hasilnya nanti dihukum mengembangkan. Ya, ini digunakan tahun beberapa kondisi saja gitu ya. Salah satunya misalkan satuan pendidikan beberapa UPK misalkan diminta untuk mengerjakan ulang misalkan seperti itu. Nah, di sini di sasaran dari Indonesia dan resep artinya peserta ujian diminta mengerjakan ulang ya soalnya. Contoh misalkan ini atas nama Ihsan Fauzi, ini akan di-riset seperti ini. Oke, maka di sini statusnya kembali belum mengumpulkan dan belum dinilai seperti itu. Oke, nah ini untuk bentuk soal uraian. Kemudian untuk bentuk soal pilihan ganda, Bapak Ibu dibuka melalui menu penilaian. Nah, di sini. Sebelum menginputkan soal, di sini untuk menu penilaian perlu karena inputannya nanti akan ada dua ya. Bapak Ibu menginputkan soal melalui form tambah soal dan melalui form import soal.